Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'du. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim ila akhir al-ayah. Al-Mukarram al-alim, para bapak pengurus masjid yang kami muliakan dan stafnya, Pak RW dan jamaahnya yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita masih bisa mampu untuk melaksanakan sholat wajib Isya, dilangsungkan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang dan lebar karena sudah ada pemasukan tadi, jangan sampai jangan panjang-panjang. Jadi satu ayat saja ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ayat sangat populer ini. Ila akhir ayat. Jadi Allah meninggikan derajat seseorang melalui ilmu yang dia punya. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Sudah banyak zaman ketahui ilmu dunia, misalkan contoh yang sangat viral nih, YouTube-nya masih viral ya, Pak Dedi gitu kan. Itu karena dia tekun dalam menghadapi suatu hal dan belajar dengan begitu tekun dan sabar, akhirnya hasil ilmu dunia. Sampai saat ini bisa diangkat Allah derajatnya, bisa menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Beliau itu. Artinya apa? Walaupun toh Allah angkat derajatnya melalui ilmunya, yang perlu kita ingat, jangan sombong. Itu. Kalau Allah angkat derajatnya, jangan sombong. Kalau Allah merendahkan derajatnya, jangan susah. Itulah kehidupan. Begitulah dunia. Jangan sombong. Ada juga yang melalui saat ini sangat pilar dalam kehinaan seorang yang sangat viral lagi itu. Sama buka itu YouTube-nya. Saya nggak punya HP, tapi saya lihat punya orang, ya kan? Iya. Itu ada pemuda yang ngangkat pisang itu, dua digendong, dipikul, ya, pikul. Kenapa? Terus diarak ke kampung itu. Karena di belakang beliau ini, si pemuda, ada 2 anak yatim yang belum makan sehari semalam. Karena dia kasap sehari nggak dapat duit, akhirnya punya alternatif, besok ngambil pisang 2 sisir itu. Lah pas jeblok, ya kan? Jeblok ketahuan yang punya, karena nasib udah. Akhirnya diarak ke kampung. Melalui dia kehinaan yang begitu dahsyat, sangat luar biasa, Allah utik para malaikat, para dermawan itu si pisang diutik. Hatinya diutik sama Allah melalui malaikatnya. Si ngambil pisang itu suruh mulangin 1 truk pisang yang super. Pulangin ini, super. Pulangin. Masya Allah. Dalam kehinaan itu Allah angkat derajatnya. Itu. Jadi artinya jangan terlalu susah. Kalau memang masih ada, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Memang betul adanya. Itulah kehidupan. Jadi kalau kita mungkin diangkat derajatnya oleh Allah melalui ilmunya, melalui apanya, kita harus jangan sombong. Dan kalau kita masih susah, kok drop, misalkan derajatnya ke paling rendah, ya jangan susah. Kalau kita tinggi jangan sombong. Kalau kita drop susah paling rendah, jangan susah. Itulah. Lah Pak dari tadi, beliau terus ingat, nggak sombong Pak Dedi itu. Saya salut itu YouTube itu. Jadi beliau
silaturahim kepada guru SD, padahal udah tua. Masih ingat Pak Dedi itu. Dicari itu guru SD. Ibu-ibu namanya Bu siapa tuh, jual rengginang. Rengginang. Cari ketemu. Jual ketemu itu rengginang. Pak Dedinya malah ibunya sudah nggak tahu. Tapi masih ingat karena Dedi itu masih waktu SD memang cerdas. Sangat cerdas itu. Bandel tapi cerdas katanya itu. Kamu masih ingat Bu, saya namanya Dedi. Oh ya betul. Oh belajar sikap. Akhirnya karena jasa beliau dari SD, melalui jasa beliau, dia diajar dengan tekun. Akhirnya Pak Dedi ngasih THR, Taman Hiburan Rakyat, bukan? Ya, tunjangan hari itu, hari tua dia, terus dikasih ini modalnya berapa Bu? Semua dikasih semua itu, masya Allah, itulah. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi kalau kita masih diangkat derajat, kita harus ingat suatu saat bukan mustahil kalau kita sombong akan rendah juga. Sudah nggak mustahil lagi. Semua Allah kuasa punya. Jadi untuk itu kalau kita harus sadar, apalagi ini bulan Ramadan, harus berbuat banyak kebaikan, beramal soleh. Marilah kita kumpulkan pundi-pundi amal soleh untuk besok di hari akhir kita. Amin ya robbal alamin. Kita akan ketemu semua. Nggak ada yang mubazir, sedikit apapun yang sama kita amalkan di alam dunia ini. Tidak ada mustahil. Nggak ada sedikit yang mubazir. Karena Allah sudah punya menterinya khusus yang merokib dan atid. Itulah. Jadi kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas baik. Kalau kita berbuat jelek sudah pasti kita akan dibalas dengan jelek. Untuk itu demikianlah kurang lebihnya dari dua hal. Kalau kita diangkat oleh Allah angkat derajatnya, kita jangan sombong dan kita harus rendah hati dan selalu bijaksana. Kalau kita masih drop, kita jangan susah dan sombong. Ada sedikit lagi cerita ini Pak, sedikit lagi nih. Dulu waktu saya itu nggak ngaji Pak, cuma ikut ngaji. Jadi ada Pak Kiai punya pondok, pondoknya itu samping di belakangnya ada namanya tanaman jambu kletuk. Jambu kletuk. Jadi kalau jam 1 saya biasa diajak suruh ngobrol, Pak Kiai habis mutolaah, saya diajak ngobrol. Makanya sebetulnya saya paling bandel Pak, tapi saya takdim sama Kiai itu diajak ngobrol. Saya harus sini, sama Pak Kiai itu. Jam 1 malam itu di belakang pondok ada orang membawa ting, sendir sama cepon. Terus saya kata Pak Kiai, kita masuk. Ada apa Pak Kiai? Kita masuk. Itu orang bawa sendir sama cepon itu ngambil jambu kletuk. Pak Kiai begitu bijaksananya suruh masuk saya. Biar dia penuh, dia harus pulang. Dijual besok di pasar. Pak Kiai bilang, kamu tahu nggak? Sebetulnya bukan dia kehendak dia untuk nyolong, itu bukan. Tapi dia kasap karena anaknya kecil-kecil, belum makan, akhirnya dia terpaksa. Kita doakan, mudah-mudahan beliau besok kasap bisa berhasil. Begitulah Pak Kiai bijaksana. Untuk itu, marilah itu sekedar iktibar atau contoh. Barangkali bapak-bapak ya, pasti mengalami hal yang begitu. Karena hidup itu adalah ujian dan cobaan. Ujian pasti ada, cobaan pasti punya. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.